Teman-teman opung semua, pernyataan dari Kartika Putri yang memberikan ide atau gagasan agar para calon presiden dan calon wakil presiden harus bisa mengaji atau membaca Al-Quran, rupanya menjadi viral dan mendatangkan pro dan kontra. Salah satu artis atau selebritis yang kontra dengan pernyataan dari Kartika Putri ini adalah Bunda Korla, bundanya sejuta umat ya. Bunda Korla menyatakan ketidaksetujuannya dengan ide atau gagasan dari Kartika Putri ini. Dan rupanya Bunda Korla juga punya alasan dong kenapa dia jadi nggak setuju gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian harus selalu dalam keadaan sehat supaya bisa terus menyaksikan channelku ini, Opung SG Channel. Dan sebelum kita memulai pembahasan, aku mau ingetin lagi nih ya untuk subscribe yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe nggak apa-apa, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan juga di share ya video-video yang ada di channel ini. Semoga video-videonya bisa memberikan banyak manfaat, bisa memotivasi dan juga memberikan banyak inspirasi buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatnya Bunda Korla ya, yang menanggapi pernyataan dari Kartika Putri. Seperti kita tahu ya, artis Kartika Putri ini beberapa waktu lalu, baru-baru ini ya, dia menyampaikan usulan atau gagasannya agar calon presiden dan calon wakil presiden itu harus bisa mengaji dan harus dites kemampuan mengaji atau membaca Al-Qurannya. Nah, mana calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa mengaji dengan baik dan benar, itulah yang harus dipilih katanya. Tetapi Bunda Korla justru berpendapat lain. Bunda Korla justru berpendapat bahwa yang harus dilihat dari seorang calon presiden dan calon wakil presiden adalah kemampuannya dalam memimpin, serta bagaimana dia bisa bersikap adil kepada seluruh rakyatnya. Kalau harus dites atau diuji kemampuan mengajinya, menurut Bunda Korla itu adalah ngawur, pendapat yang ngawur, gagasan yang ngawur katanya. Menurut Bunda Korla, kalau memang ingin mendengarkan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, silakan datang saja ke pondok pesantren. Kata Bunda Korla, orang yang berbicara seperti itu atau yang menyampaikan gagasan seperti itu, pemikirannya sudah rusak. Karena menurut Bunda Korla, saat ini kita sedang mencari calon pemimpin. Kita sedang mencari presiden dan wakil presiden yang bisa memimpin negeri ini. Bukannya mencari ustadz untuk berdakwah. Seolah ingin menyindir Kartika Putri, Bunda Korla meminta agar hijab atau jilbab itu dipakai untuk sesuatu yang berilmu. Bukannya dipakai untuk mempermalukan diri dan akhirnya malah dihujat banyak orang. Bagaimana dia memimpin rakyatnya, bukan ngetes orang ngaji. Aku presiden, aku bisa baca Al-Quran. Ya kalau mau dengerin baca Al-Quran ya sana ke pondokan. Rusak dalam pemikirannya. Kita ini memilih seorang presiden, bukan memilih ustadz untuk dakwah. Bukan. Gunakan ini untuk ilmu, bukan untuk membodohkan diri. Terviral karena kebodohan kau sendiri. Jangan. Menurut Bunda Korla, tes mengaji atau uji mengaji itu hanya akan menghabiskan waktu para calon presiden dan calon wakil presiden. Kata Bunda Korla lagi ya, saat ini tuh kita sedang mencari pemimpin yang paham akan masalah-masalah dunia, bukan masalah akhirat, katanya gitu. Menurut Bunda Korla lagi, orang yang sudah bisa membaca Al-Quran atau mengaji dengan baik dan benar, belum tentu ia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan adil pada rakyatnya. Lagi pula katanya, tugas seorang presiden itu adalah mengurus permasalahan negara dan membuat sistem yang baik untuk negeri ini. Bukannya mengurus agama. Jangan terlalu pikirin agama aja. Pikirkan dunia juga. Pikirkan dunia. Kita masih di dunia. Belum di akhirat. Kalau mau soal mau ngaji, mau apa, ngabisin waktu untuk capres. Kata Bunda Korla lagi, setiap orang memang mempunyai hak untuk beragama. Tapi jangan sampai agama itu membuatnya jadi terlihat bodoh. Jangan karena bicara soal tes mengaji untuk para calon presiden dan para calon wakil presiden, lalu langsung dicap paling bagus agamanya. Nggak seperti itu, kata Bunda Korla. Bunda Korla juga menegaskan bahwa dirinya juga seorang muslim yang mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Bunda Korla menyadari bahwa ibadahnya juga belum sempurna. Namun katanya bukan berarti hal itu menjadikan Bunda Korla merasa orang paling benar dan paling suci. Kata Bunda Korla lagi, walaupun dirinya memilih capres nomor 01 yaitu Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, bukanlah hal yang pantas jika ia meminta Bapak Anies Baswedan itu untuk dites kemampuan mengajinya. Kalaupun aku pendukung siapapun, nggak perlu ku tes dulu. Jangan kita pikir karena orang yang bangsa Arab pun bisa mengaji. Belum semuanya. Nabi diturunkan di negeri Arab, kenapa? Karena lebih mudah untuk memahamkan orang Arab. Ya karena banyak jahiliyah di negeri Arab dulunya. Lagian itu kan Al-Quran, mau baca Al-Quran kayak itu bukan ranahnya. Presiden itu bukan ngurusin hal-hal yang berbau-bau agama. Dia ngurusin negara. Boleh beragama, tapi janganlah menjadikan kita bodoh. Bukan kau sendiri yang punya Tuhan. Aku juga bagian muslim
ya, yang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun nggak sempurna ibadahku, beragama juga nggak terlalu berlebih-lebihan. Kalau misalnya aku mendukung Pak Anies sekalipun, Pak Anies baca Al-Quran benar nggak? Terus aku suruh ngetes gitu. Ya kalau dia bisa ngaji, kalau dia bisa sembahyang, memimpin orang sholat di masjid, ya plus, berarti bagus. Tapi nggak harus. Menurut Bunda Korla, jika presiden yang terpilih sudah benar-benar bisa berbuat baik dan adil pada seluruh rakyatnya, serta bisa mengatur negara, itu saja sudah cukup. Dan tidak harus bisa mengaji atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bunda Korla mencontohkan Presiden Jerman yang terpilih adalah seorang Nasrani. Jadi tidak mungkin Bunda Korla memintanya untuk dites mengaji. Selain itu, Bunda Korla juga mengambil contoh dari Rasulullah SAW yang menurutnya tidak pernah meminta atau memberi syarat bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Bunda Korla juga menegaskan bahwa ia tidak akan bangga dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemampuannya hanya bisa mengaji sebelum ia bisa melihat sifat asli dari calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Pemimpin yang kita butuhkan itu adalah untuk mengerti negara Jerman. Pemimpinnya siapa, Bunda? Orang Nasrani. Masa aku harus ngerti baca Al-Quran? Yang penting dia bisa mengatur para sahabat. Ketika Rasulullah menyuruh, di sana ada seorang pemimpin. Rasul nggak nyuruh, nggak suruh ngetes tuh. Kalau Rasul aja membolehkan, artinya udah sah. Itulah pemikiran Nabi Muhammad. Terlalu cerdas dia, pintar dia. Nabi Muhammad aja paham. Tapi kenapa dia suruh sana? Karena dia berlaku adil. Keadilan itu yang paling penting. Bukan nyuruh orang baca Al-Quran. Apalagi menurut Bunda Korla, masih banyak orang-orang yang menjual agama dan menjual ayat-ayat hanya untuk mendapatkan simpati dan uang. Kata Bunda Korla lagi, jangan sampai hanya karena pintar berbicara, lalu bisa membodohi rakyat. Karena menurut Bunda Korla, setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan Bunda Korla juga memastikan bahwa semua paslon-paslon calon presiden dan calon wakil presiden yang 6 orang ini adalah orang-orang yang hebat. Jadi siapapun yang terpilih, pastinya mereka adalah orang hebat, kata Bunda Korla. Banyak orang bisa baca Al-Quran, tapi apa tujuannya? Aku ngelihat dari orang kelakuannya sehari-hari. Mau kau pamerkan ibadah kau kek, jangan terlalu berlebih-lebihan memilih seorang presiden, bukan memilih seorang menteri agama. Karena nggak semua orang bisa baca Al-Quran dengan merdu. Al-Quran itu ayat-ayat, dia bukan bacaan surat cinta, bukan bacaan majalah. Tidak segampang itu mengartikannya. Kalau orang ngerti baca Al-Quran, tapi kelakuannya nggak seperti di Al-Quran, banyak yang terjadi. Banyak orang menggunakan Al-Quran untuk suatu menjual ayat, untuk kepentingan. Banyak, nanti kalau aku sebut, tersinggung kau. Banyak orang menggunakan ayat untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya jangan terkecoh. Ini mau menjadi presiden, jangan ngerepotin, jangan aneh-aneh. Karena Prabowo mungkin nggak bisa baca Al-Quran. Terus yang baca Al-Quran, siapa yang bisa baca Al-Quran? Anies bisa baca Al-Quran? Iya, sesuai nggak kelakuannya? Karena Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Kalau misalnya Pak Prabowo nggak bisa baca Al-Quran, tapi kelakuannya benar. Kalau untuk baca Al-Quran bisa diajari nanti. Aneh-aneh, nggak jelas. Lihat dari kinerjanya, bukan dari ibadahnya. Jangan karena kita pintar bicara, lalu kita membodoh-bodohkan orang. Masyarakat sekarang nggak gampang dibodoh-bodohin. Aku pintar bicara karena aku sesuai dengan apa yang aku omongin. Aku nggak mengada-ngada. Tiga-tiganya udah kandidat yang baik. Jangan gara-gara kita memilih seorang pemimpin kita jadi ribut. Ya, itulah pembahasan kita kali ini tentang tanggapan Bunda Korla dari pernyataannya Kartika Putri. Menurut kalian bagaimana? Kalian setuju dengan Kartika Putri atau justru setuju dengan Bunda Korla? Sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe ya, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan di-share video-video yang ada di channel ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Aku Opung SG mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.